Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidin waladin adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, terlebih lagi nikmat keimanan, sehingga sampai sekarang ini kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang karena dirinya kita dapat merasakan bagaimana umat Islam bersatu dalam merasakan kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa salah satu misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak cukup dengan modal keimanan saja. Kuatnya keimanan seseorang harus didukung dengan kondisi lingkungan yang aman, agar ibadah yang ia laksanakan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah, kita sebagai bangsa Indonesia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman dan merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua ini patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai gara-gara kita lalai dalam mensyukuri nikmat pemberian Allah sehingga membuat Allah murka dan mencabut nikmat tersebut dari diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya Allah Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan menambahkannya. Tetapi jika engkau mengingkari nikmat yang aku berikan, niscaya azabku sungguh pedih. Tentu dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian di negeri kita ini tentu tidaklah mudah. Apalagi di era zaman sekarang ini, di mana teknologi yang semakin berkembang, informasi-informasi yang menyebar luas, selain bermanfaat untuk hal yang positif, menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk memengaruhi pemahaman masyarakat tentang beragama dan berbangsa. Hal ini harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan di era digital, kepada narasi-narasi yang ingin mengubah bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia, dan terus menanamkan semangat cinta tanah air di dalam diri kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tanah air adalah tempat yang paling susah dilupakan oleh setiap manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menguatkan tekad agar tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan keamanan di negeri kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan jalan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Semoga kemerdekaan di negeri kita ini selalu bisa kita pertahankan, sehingga kita dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.